Sekali lagi bahwa pembahasan zakat fitrah ini sangat kompleks, banyak permasalahan-permasalahan faktual yang terjadi di dalamnya. Hanya saja pada kesempatan kali ini dalam konten Senja Ramadan ini tadi sudah kita bahas poin-poin dasarnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang lainnya kita bisa tanyakan kepada para ulama, para kiai di sekitar kita. Alhamdulillah sarana prasarana sudah banyak mendukung kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui hukum syariat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam konten yang sama di penghujung bulan Ramadan ini, konten Senja Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelum kita melangkah lebih jauh mendalami dan kenal dengan dasar-dasar atau poin-poin penting di dalam pembahasan zakat fitrah, secara umum zakat adalah salah satu daripada syariat Islam, salah satu daripada rukun Islam yang 5. Zakat adalah sebuah ajaran yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya zakat termasuk syariat Islam, termasuk daripada aneka ragam ajaran-ajaran atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syariat, seluruh syariat Islam itu di dalamnya ada unsur maslahat bagi hamba itu sendiri. Artinya bagi seseorang yang mempraktekkan syariat itu sendiri. Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Maqasid itu beliau mengatakan, innaha asy-syari'ah wudi'at li masalihil ibad. Sesungguhnya syariat itu diletakkan untuk kemaslahatan hamba. Artinya untuk kemaslahatan bagi sang pemeluk agama itu sendiri. Artinya syariat Islam adalah maslahat bagi pemeluk agama Islam. Di dalam kitab Syari'atullahil Khalidah karangan Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau di pembukaan kitab beliau halaman 40, beliau mencantumkan di sana, inna syari'atal islamiyah 'ammah li sa'iril umam wal azman. Sesungguhnya syariat Islam sifatnya umum, dia komprehensif, artinya menyeluruh dan relevan bagi setiap umat manapun, dimanapun dan kapanpun. Wa nidhamun lil mujtama'il alam, dan juga syariat adalah sebuah aturan bagi masyarakat sosial. Wa nidhamun lil mujtama'il am, peraturan bagi masyarakat sosial. Wa ma kana bihadhil mathabah fala budda an yakun muntabiqan ala masalihil ibad. Ketika syariat kita pandang bahwa sebuah aturan bagi masyarakat sosial dan juga komprehensif, sifatnya menyeluruh, artinya relevan, pantas untuk dipraktekkan dimanapun, kapanpun saja, kepada siapapun saja, maka syariat mempunyai sifat masalih lil ibad, artinya dia mempunyai kemaslahatan untuk hamba itu sendiri. Raji'atan ilaihim wahdahum, artinya manfaat atau maslahat itu sendiri kembali kepada sang pemeluk agama Islam. Artinya orang yang mempraktikkan agama itu sendiri, orang yang mempraktikkan syariat itu sendiri. La ilaihi ta'ala li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin. Bukan maslahat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Dan para ulama mengkerucutkan, artinya menyingkat atau meringkas bahwa
tujuan atau orientasi daripada syariat Islam ini setidaknya ada 5 atau sampai 6 atau yang biasa disebut yaitu maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasab atau hifdzun nasl, menjaga nasab atau keturunan seseorang. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang keenam hifdzul irid, menjaga harga diri seseorang. Dan zakat salah satu termasuk yang masuk daripada tujuan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang terhimpun dalam hifdzul mal, yaitu menjaga harta seseorang. Dan para ulama mengatakan kullu ma yatadamman hadhihi al-usul as-sittah fahiya maslahah. Setiap ajaran, setiap syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW mengandung salah satu ataupun lebih daripada yang 6 tadi disebutkan. Ketika ada sebuah ajaran yang menyalahi syariat ini dan tidak masuk daripada tujuan 6 ini, artinya berbeda dengan syariat Islam, bahkan menyalahi daripada syariat Islam, maka wa kullu ma yafutuha mafsadah wa daf'uha maslahah. Siapa orang yang menyanyiakan syariat Islam ini, maka dia siap untuk mengambil resikonya, artinya siap untuk tidak mendapatkan maslahat daripada aturan tersebut. Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang isinya sesuai dengan konteks kita kali ini, yaitu tentang zakat, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah SAW, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan menunaikan zakatnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau bersabda, man adda zakata malih dhahaba anhu syarruh. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka telah hilang kejelekan yang ada dalam harta tersebut. Artinya setiap harta ada unsur kejelekan di dalamnya. Unsur kejelekan tersebut akan hilang ketika sudah ditunaikan zakatnya. Karena itu memang para guru kita, terkhususnya Abuya Al-Habib Zain bin Habib Hasan bin Ahmad Baharun hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau mengatakan asy-syari'ah bisarfin nazar an annaha syari'ah hiya nizamun lil hayah. Syariat Islam terlepas dari syariat itu memang aturan yang diatur dalam agama Islam, terlepas dari itu semua, syariat pada waktu yang sama itu juga peraturan bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang mempraktekannya, dia akan mengambil maslahatnya, dan barang siapa yang menyanyiakannya, dia siap untuk mengambil resikonya. Adapun pembahasan zakat itu sendiri, zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua daripada hijrah. Dan zakat dibagi menjadi dua, ada zakat mal, zakat harta, dan ada zakat fitrah atau zakat al-abdan. Zakat harta, zakat mal diwajibkan pada tahun kedua hijrah di bulan Syawal. Adapun zakat fitrah atau zakat al-abdan, zakat badan, itu diwajibkan 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun yang sama, yaitu tahun kedua daripada hijrah. Adapun dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwa zakat itu wajib sangat banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan didirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah atau sebagai zakat yang menyucikan dan membersihkan mereka daripada harta tersebut. Itu dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam didirikan di atas 5 pondasi: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang berkenaan tentang zakat fitrah itu sendiri, ini diriwayatkan dalam kitab Al-Hawi oleh Imam Syafi'i dari sahabat Ibn Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin. 1 sa' daripada kurma atau 1 sa' daripada gandum, ala kulli hurrin wa 'abdin dzakarin wa untha minal muslimin. Diwajibkan bagi setiap orang yang merdeka ataupun budak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, daripada orang-orang muslim. Dan di dalam hadis lain, dan ini berkaitan tentang zakat mal, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia menunaikan zakat hartanya. Dalam dalil-dalil yang tadi disebutkan, redaksi-redaksi di dalamnya mengindikasikan bahwa antara salat, zakat, dan puasa mempunyai hubungan yang sangat kuat, mempunyai korelasi yang saling bersambung antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang di masing-masing ayat tersebut menyebutkan 2 perkara yang tidak sempurna satu perkara kecuali menyempurnakan satu perkara yang lainnya. Di antaranya ya ini, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidak bisa seseorang menunaikan salat, mengerjakan salat akan tapi tidak menunaikan zakatnya. Begitupun orang yang mengeluarkan zakat akan tapi tidak sholat. Dalam ayat lain juga yang berkaitan tentang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Hendaknya engkau mensyukuriku dan mensyukuri orang tuamu. Artinya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Begitu juga wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Artinya beberapa ayat yang tadi disebutkan, dalam ayat-ayat tersebut menyebutkan 2 perkara yang saling ketergantungan, antara salat dan zakat, antara berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hendaknya bagi setiap insan muslim harus mengetahui tata cara berzakat yang benar, atas siapa zakat itu wajib untuk dikeluarkan, dan kepada siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena merujuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalam hal ini yaitu kita harus mempelajari bagaimana sih zakat yang benar, apa itu zakat, kepada siapa zakat itu dikeluarkan, orang-orang yang berhak, dan seterusnya. Jangan sampai lewat begitu saja Ramadan demi Ramadan berlalu, akan tetapi kita belum faham apa makna zakat itu sendiri dan tata cara yang benar. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna syahra Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa' ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya amalan puasa di bulan Ramadan tergantung, artinya menggantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ditunaikan zakat fitrahnya. Adapun definisi zakat, baik itu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi atau secara bahasa, arti zakat yaitu an-nama wa tathhir, berkembang dan pensucian.
Dan adapun secara terminologi ataupun secara istilah ataupun secara syariat, yaitu mengeluarkan harta atau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat harta. Dan adapun zakat harta, ada beberapa jenis-jenis harta yang memang wajib dikeluarkan zakatnya ketika memenuhi syaratnya, yaitu jenis harta yang 6. Nah, adapun zakat fitrah itu berupa makanan pokok dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat tertentu, dan ditasarrufkan, ditunaikan, diberikan kepada orang-orang tertentu. Kembali kepada definisi zakat secara etimologi atau secara bahasa, tadi disebutkan an-nama'u wa tathhir, berkembang dan pensucian. Memang zakat adalah sebuah tathhir, sebuah pensucian bagi orang yang berpuasa. Ini bisa kita fahami dari redaksi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibn Abbas, qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk menunaikan sedekah fitrah, artinya zakat fitrah, tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin, sebagai penyucian bagi orang-orang yang berpuasa daripada kekurangan-kekurangan dia, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang fakir miskin atau bagi orang-orang miskin. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam riwayat Imam Ibn Majah disebutkan juga zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Sama maknanya secara umum. Adapun syarat-syarat wajib berzakat fitrah, yaitu ada 3. Yang pertama, orang muslim, hendaknya dia Islam. Dan yang kedua, idraku ghurubis syams lailatul id, sebagaimana yang disebutkan dalam Busyral Karim. Syarat wajib berzakat di antaranya adalah idraku ghurubis syamsi lailatul id, artinya menjumpai akhir bulan Ramadan atau menjumpai terbenamnya malam lebaran, dan begitu juga akhir bulan Ramadan. Artinya titik temunya di saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan dan menemui sebagian dari hari pertama di bulan Syawal. Artinya ketika seseorang meninggal setelah terbenam matahari misalkan, atau seseorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, maka telah wajib atas mereka zakat fitrah. Titik temunya di sana. Artinya ketika terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan dan menjumpai sebagian awal daripada bulan Syawal. Artinya di sini yaitu malam lebaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah an yakuna ma yukhrijuhu fadilan an ma'unatihi wa ma'unatu man alaihi nafaqatuhu lailatul id wa yawmah min al-qut wa thawb wa maskan wa khadim in ihtija ilaih. Memiliki, artinya yang dikeluarkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok dia dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi, baik itu dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu kalau memang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dia dan keluarga dia yang wajib dia nafkahi. Artinya apabila ada seseorang terhimpun di dalam dirinya 3 syarat ini, Islam, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, dan yang ketiga mempunyai kelebihan makanan pokok, baik itu untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi, daripada makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun pembantu kalau memang dibutuhkan, maka wajib atas dia menunaikan zakatnya atas diri dia dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Karena di dalam kaidah fikih disebutkan kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Setiap orang yang wajib menafkahi orang yang lainnya, maka orang lainnya tersebut wajib bagi dia untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan hendaknya dia harus mengetahui siapa saja yang wajib dia nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib dia nafkahi, di sini disebutkan
Di antaranya yaitu sebagai berikut. Satu, orang tua kandung, al-abawain wa in ala al-faqir. Orang tua kandung dan ke atas, kakek dan seterusnya. Yang fakir artinya yang kebutuhan dia tidak bisa mencukupi setengah daripada kehidupannya. Misalkan dia butuh 100.000 dalam sehari, maka penghasilan dia tidak bisa mencukupi setengah daripada kebutuhan dia dalam hari tersebut. Itu dinamakan fakir. Orang tua kandung dan ke atas yang fakir, artinya yang kaya tidak wajib. Yang kedua, al-ibnu syafiq as-saghir. Maaf, al-ibnu syaqiq as-saghir. Yang kedua adalah al-ibnu syaqiq as-saghir. Anak kandung yang belum baligh dan begitu juga fakir. Atau yang sudah baligh atau kabiran atau balighan, la yaqdir 'ala al-kasb bi'aridin. Dia tidak mampu bekerja karena ada suatu alasan tertentu. Karena pada hukum asalnya orang yang sudah balik atau anak kandung yang sudah balik, maka tidak wajib bagi orang tuanya untuk menafkahinya. Ketika seorang orang tua tidak wajib menafkahi anak yang sudah balik, maka otomatis tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Akan tetapi ada anak kandung yang sudah balik, akan tetapi dia tidak mampu bekerja karena alasan tertentu. Mungkin karena sakit, atau karena ada cacat mental, ada gila, diantaranya cacat mental, atau sibuk menuntut ilmu dalam ilmu syariat dalam hal ini, dan diharapkan keberhasilannya ketika dia besar. Maka pada saat itu boleh untuk orang tua mengeluarkan zakatnya syaritata idzni, dengan syarat meminta izin kepada anak tersebut, dan harus ada taukil, harus ada perwakilan. Harus ada taukil dan izin daripada anak tersebut dalam menunaikan zakat fitrahnya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu seorang istri, baik itu istri yang sah ataupun istri yang raj'iyah, zaujah raj'iyah. Artinya istri yang sudah dicerai akan tapi masih memungkinkan untuk rujuk. Artinya tidak cerai tiga, tidak talak tiga. Maka itu wajib bagi dia untuk menunaikan zakat fitrahnya. Atau istri yang ditalak bain. Istri yang ditalak bain maksudnya yang ditalak tiga apabila dia dalam keadaan hamil. Maka wajib bagi dia juga untuk menunaikan zakat fitrahnya. Karena pada saat itu istri-istri yang tadi disebutkan wajib baginya untuk menafkahinya. Otomatis ketika dia wajib untuk menafkahinya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Khalas. Itulah sedikit prolog atau pembukaan tentang pembahasan zakat. Bermula dari syariat zakat itu sendiri, dan yang kedua macam-macam zakat, dalil-dalil wajib berzakat, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tadi sudah kita bahas sedikit tentang definisi zakat secara etimologi ataupun secara terminologi, secara bahasa ataupun secara syariat, secara istilah. Setelah itu kita sudah tadi membahas tentang syarat-syarat wajib berzakat fitrah. Siapakah yang wajib untuk menunaikan zakat? Tadi kita sudah bahas, dan insya Allah kita akan bahas pada sesi selanjutnya, yaitu bentuk, jenis, dan kadar zakat fitrah, dan kepada siapa zakat tersebut disalurkan atau ditasarrufkan. Insyaallah pada sesi selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.